Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, siapa Nyi Roro Kidul sebenarnya? Nyi Roro Kidul adalah ekspresi ideal penggambaran wanita perkasa. Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan. Dan Nyi Roro Kidul juga sebagai sosok juru selamat yang menjaga eksistensi kerajaan Mataram. Banyak versi yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul, ia sebagai hal nyata yang digaib-gaibkan atau hal gaib yang dibuat seakan nyata. Yang jelas, Nyi Roro Kidul lebih dari konco wingking, sebagaimana gambaran kuno. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu menjadi teka-teki terkait asal-usul. Misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri, Jayabaya. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Kami dapat memaparkan berbagai literasi yang menguatkan versi terakhir Merle Calvin Reclefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 menulis nama asli Nyi Roro Kidul, sang putri Raja Pajajaran, sebagai Dewi Retno Suwodo. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut kehendak ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya. Dia dijadikan ratu roh halus dengan istananya di bawah perairan Samudra Hindia, dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat nanti, ungkap Reclefs dalam bukunya. Bukan hanya itu saja, Ratu Kidul juga diramalkan tidak akan memiliki suami. Kalaupun bersuami, pria yang mengawininya akan datang dari kalangan terbatas, yaitu raja-raja Islam dari tanah Jawa. Ramalan itulah yang mengaitkan nama Ratu Kidul sebagai Dewi Pelindung Kerajaan Mataram Islam, sekaligus istri gaib para raja Jawa. Dalam Babad Tanah Jawi, Penembahan Senopati 1584 sampai 1601 dan Sultan Agung 1613 sampai 1646 dikisahkan berangkat dari Parangtritis menemui sang ratu di istana bawah laut yang hanya dihuni roh halus dan bersetubuh dengannya. Hubungan intim dan istimewa antara raja pendiri Mataram dan sang ratu ini membawa kerajaan ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-17 pada pemerintahan cucu Senopati Sultan Agung, ungkap Peter Cherry dan Vincent Hauben dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad ke-18 sampai abad ke-14. Singkat cerita, rakyat Jawa pada masa itu meyakini Ratu Kidul sebagai jelmaan dua sosok yang saling bertentangan. Bathari Durga yang dikenal sebagai Dewi Perusak dan Kekacauan, sekaligus Dewi Uma yang merupakan Dewi Pelindung dan Kemakmuran. Atas kesaktiannya itulah raja-raja Jawa kemudian menjalin hubungan dengan Ratu Kidul untuk menjamin keselamatan negeri yang dipimpinnya. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tidak menjadi Bathari Durga. Caranya,
Tentu saja dengan mengawini sang ratu, ditulis Sumardait Murtono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa abad ke-16 sampai abad ke-19. Nyi Roro Kidul pertama kali kawin dengan Panembahan Senopati dan kemudian dengan semua Raja Mataram. Semua itu dilakukan sebaik-baiknya untuk keamanan kerajaan. Sebab dalam masa bahaya dia akan datang membantu rakyatnya dengan tentara jinnya yang tak terpermanai atau tidak ternilai banyaknya. Tetapi terkadang hatinya tidak terselami ini masih juga ingin merenggut nyawa banyak rakyatnya dalam macam-macam wabah. Ungkap sejarawan yang akrab disapa dengan nama Masmur. Upaya tahunan Labuhan pun dilangsungkan. Acara itu adalah upacara mengirim hadiah kepada Ratu Kidul lewat atas rakit yang dibiarkan di bawah ombak menuju Samudra Hindia. Upacara dilakukan atas perintah Raja Yogyakarta. Lewat tradisi itu pula orang-orang memahami pertalian antara para penguasa di dunia, manusia dengan Nyai Roro Kidul sebagai salah satu penguasa dunia gaib. Sesajen Labuhan biasanya terdiri dari kain parang rusak awisan dalam dengan kemben hijau, kain cangkring, sumekan gadung, dan batik pola hijau putih bernama Gadung Melati yang diambil dari nama roh halus pelindung Parangtritis, Nyai Gadung Melati. Warna hijau jadi unsur penting dalam sesajen karena diyakini sebagai warna kesukaan Ratu Kidul. Segala sesajen itu biasanya disiapkan pihak Keraton Yogyakarta. Uniknya, batik Gadung Melati sering digunakan para penari di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta saat memainkan tarian suci Bedoyo Ketawang atau Kesunanan ataupun Bedoyo Semang atau Kesultanan. Tarian itu dimainkan untuk mengundang roh halus Ratu Kidul untuk datang dan bersetubuh dengan raja. Banyak yang meyakini eksistensi Nyi Roro Kidul, namun banyak orang yang menyaksikan pengaruh dari penguasa pantai selatan itu. Beberapa di antara mereka yang meragukan adalah sastrawan kesohor tanah air, Pramudia Anantatur, dalam pidato penerimaan penghargaan Ramon Magsaysay tahun 1988. Pram menyebut cerita Ratu Kidul hanyalah mitos belaka. Lewat pidato tertulis berjudul Sastra, Sensor dan Negara, Seberapa Jauh Bahaya Bacaan, Pram mencoba menjelaskan bagaimana pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, sekaligus kegagalan Sultan Agung mengusir jalur perdagangan di pantai utara Jawa. Untuk menutupi kehilangan tersebut, pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut bahwa Mataram masih menguasai laut. Di sini Laut Selatan, Samudra Hindia. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang dewi tersebut. Menurut Pram, berangkat dari mitos Nyi Roro Kidul muncul pula mitos tabu lainnya. Semisal dilarang menggunakan pakaian yang berwarna hijau di wilayah pantai selatan. Padahal
hal itu hanya bentuk kebencian para pujangga terhadap company, merepresentasikan warna pakaian serdadu Belanda. Kendati demikian, sejarawan Ong Hok Ham menilai hal itu masih dalam taraf wajar. Kata Ong, mitos Nyi Roro Kidul merupakan mitos yang positif. Penciptaan mitos dan pemanfaatan jelas untuk melanggengkan kekuasaan Mataram. Bahkan orang menambahkan hal itu adalah hal yang biasa terjadi, baik di masa lalu maupun masa kini. Mitos Nyi Roro Kidul justru memperkuat legitimasi raja. Hal ini berlainan dengan orang kaya yang berhubungan dengan Nyi Blorong, yang disebut terakhir adalah negatif. Sedangkan yang pertama, yakni hubungan Raja Mataram dengan Nyi Roro Kidul adalah positif. Demikian pula dengan roh halus lain yang melindungi Raja Mataram, yakni Sunan Lau di Gunung Lau. Tulis Ong Hok Han dalam buku Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, tahun 2002. Batur sedulur sekampung, demikian mitos Nyi Roro Kidul dan Kerajaan Mataram. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah mitos ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.